Soal, apa itu sebenarnya tali Allah? Jawab, tali Allah adalah sanad fisik dan ruhaniyah yang menyambungkan kita dengan Rasulullah dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sadari dan perlu kita ketahui, sesungguhnya Rasulullah maupun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas apa itu yang dimaksudkan dengan tali Allah, seperti bunyi firman-Nya yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Soal, apakah yang dimaksud dengan tali Allah? Jawab, ketahuilah, tali Allah itu bukanlah seperti tali yang biasa kita gunakan untuk mengikat ternak, seperti kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain sebagainya. Kalimat tali Allah itu adalah sebuah simbol, yaitu sesuatu yang menyambungkan diri kita kepada Allah, atau sesuatu yang menghubungkan kita kepada Allah, atau sesuatu alat untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa berhubungan langsung dengan Allah. Kalau tidak percaya, silakan dicoba saja. Pasti tidak akan bisa, tidak akan terjawab, tidak akan terlihat, dan tidak akan terdengar suara Tuhan. Kita dengan Allah adalah dua hal yang berbeda. Kita harus ada alat untuk menyambungkan diri kita dengannya, yang maksudnya kita harus ada wasilah, harus ada tali yang menyambungkannya, harus ada teknologi, perangkat, dan jaringan yang mengkoneksikan kita dengan Allah. Soal, siapakah yang bisa menghubungkan kita dengan Allah? Jawab, itulah mereka para nabi dan wali-wali Allah. Sebab mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan hidup dengan Allah, karena mereka punya talinya. Mereka para nabi dan para wali Allah memiliki teknologi yang hidup, yang dapat menyambungkan mereka dengan Allah, sehingga aliran ladunia, wahyu, atau kalam Tuhan mengalir deras dan bisa diterima dengan mudah. Mereka bisa berbicara dengan Allah, mampu berkasih sayang dengan Allah secara langsung tanpa pelantara. Dengan adanya teknologi, jaringan, atau tali, Allah telah menjadikan sebuah wujud objektif bagi mereka bisa terlacak dan terhubung dengannya. Soal, apa itu sebenarnya tali Allah? Jawab, tali Allah adalah sanad fisik dan ruhaniyah yang menyambungkan kita dengan Rasulullah dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sadari dan perlu kita ketahui, sesungguhnya Rasulullah maupun Allah adalah wujudnya gaib di luar sana, di atas sana, atau di alam sana. Susah menggambarkan lokasi geografis dari wujud unik yang maha meliputi ini. Kadang ada yang mengatakan dia ada di dalam dirimu, ada pula yang mengatakan ada di sana dan ada di sini. Sesungguhnya dimanapun dia berada, yang jelas dengan talinya baru bisa suara keringnya terjadi atau terhubung. Kalau talinya sudah terhubung pada jaringannya, barulah boleh kita mendengar suaranya.
Contohnya sebagai berikut. Yang di sini berkata halo, yang di sana juga akan terjawab halo juga, dan terdengar di telingamu, terdengar dalam dirimu. Soal, bagaimana cara kita mendengarnya? Jawab, yaitu dengan bantuan jaringan atau tali, sebab sifatnya sudah nirkabel. Wujud atau suara Tuhan yang ada di sana menjadi ada di sini juga, terpancar dalam diri, bertazali dalam jiwa, hadir di hati. Pertalian ruhani dengan ruhani, bukan fisik dengan fisik. Dia menjadi aktual, imanen, dan maha hadir. Hadir dalam dirimu dan dapat dirasakan di mana-mana. Soal, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai bentuk komunikasi? Jawab, tentu untuk mencapai bentuk komunikasi yang terintegrasi ini, kita harus ada sanad, pertalian komunikasi, atau sebuah jaringan ruh yang bisa menyambung antara kita dengan ruh ilmu Rasulullah atau Allah. Yang uniknya, jalan yang menyambungkan kita dengan Allah adalah justru orang dengan berbagai gelombang dan sinyal yang unik, atau ruh muqaddas Rasulullah yang dia bawa dalam dirinya dan tentu berasal dari Tuhan, sehingga dia disebut sebagai utusan atau pewaris Rasul atau wali Tuhan. Orang-orang seperti ini merupakan satelit ilahi yang dapat memfasilitasi manusia untuk mengenal bermakrifat atau terhubung dengan Allah. Sehingga dikatakan, barang siapa mengenal imam pada zamannya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Imam adalah sanad, tali, satelit, atau perangkat yang memiliki sinyal-sinyal yang dapat menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kiasannya seperti ini. Kalau perangkat HP mampu kita aktifasi, mampu kita sambungkan dengan satelit, maka kita akan terkoneksi kemana-mana. Begitu juga dengan diri kita. Jika mampu kita aktifasi dan sambungkan dengan jiwa pemilik sanad, maka kita akan terhubung dengan alam-alam yang lebih tinggi. Ibarat ada orang yang tidak tahu cara mengaktifasi HP, maka dia harus mencari orang yang mampu mengaktifasi HP-nya. Apalagi ini terkait masalah ruhani yang sangat halus dan begitu misteri. Sedikit yang punya pengetahuan tentangnya. Maka harus ada spesialis yang mampu mengaktifasi ruhani kita. Sebaik-baik orang yang dapat mengaktifasi itu adalah si pemilik jaringan itu sendiri. Soal, siapakah dia? Jawab, itulah guru mursyid atau seorang wali, pembawa sinyal dari Allah Ta'ala. Tugasnya membimbing dan mengaktifasi jiwa si murid agar tersambung dengan Tuhannya. Kita bisa saja qomat kami 24 jam, sholat dan berdoa, tapi tanpa sanad ruhaniyah, tanpa tali jaringan dengan Allah, tanpa pertolongan dan syafaat gurumu, doa dan bacaan fasih kita akan tercerai-berai di dinding masjid, tidak sampai naik ke langit. Akhirnya, seperti kata Nabi Muhammad SAW, jadi buih semua kita, merdu tapi kalah, ramai tapi lemah, muslim tapi tidak berpower. Maka dari itu, guru mursyid adalah tali yang akan menghubungkan kita dengan Allah. Tanpa ajaran dan bimbingan darinya, tanpa nasihat dan pencerahannya, maka kita tidak akan bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketahuilah olehmu, antara murid atau salik dan syekh mursyid sama halnya antara murid dengan guru sekolah. Begitu pula lah halnya antara murid atau salik dengan syekh mursyidnya. Ada hubungan batin yang sangat kuat satu dengan lainnya. Kalau antara murid dengan guru di kelas adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, maka antara murid atau salik dengan syekh mursyidnya adalah mentransfer masalah-masalah kerohanian, membina iman dan takwa. Masalah kerohanian adalah sangat halus dan tinggi, yang dasar utamanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah persyaratan syekh mursyid jauh lebih sulit dan tinggi dibandingkan dengan guru di depan kelas. Apabila roh kita telah disucikan lewat bimbingan guru mursyid kita dan sudah diajarkan cara berzikir kepada Allah, barulah kita bisa mengadakan kontak dengan Allah dalam sholat. Namun syaratnya, murid ini harus benar-benar berbakti dan taat pada gurunya, tidak pernah melawan, tidak pernah berprasangka buruk pada gurunya. Sadarilah, kita sebagai murid tidak akan tahu bagaimana guru mursyid kita apabila dia menguji kita, sebab ujiannya teramat halus, tidak terlintas dalam pikiran kita, tidak kita bayangkan sebelumnya. Dari ketidaktahuan kita inilah maka kita akan bersiap-siap kehilangan guru kita. Yang lebih bodohnya, kita sebagai murid, apabila kita merasa guru kita telah berbuat salah, melihat apa yang dilakukan oleh guru kita tidak sepatutnya dilakukan, itu menurut pengetahuan kita, akhirnya kita pergi meninggalkannya atau menjauhinya dan mencari guru lain. Namun yang tidak pernah kita sadari adalah kita terlena di dalam kebodohan. Kita merasa kita menjauhi guru kita, padahal yang sebenarnya adalah Allah yang telah memisahkan kita dengan kekasihnya. Allah telah menjauhkan kita dengan kekasihnya. Allah itu sendiri yang menjauhkan kita dengan guru kita, bukan kita yang menjauhi guru kita. Tetapi Allah yang telah memutuskan hidayahnya, rahmatnya buat kita, sebab kita tidak pantas berada di dekatnya karena hati kita masih berpenyakit. Tidakkah kita sadari dan mengambil perumpamaan dari kisah Nabi Musa yang pergi berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam? Nabi Musa selalu melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah salah, selalu salah, selalu bertentangan dengan apa yang dia ketahui. Akhirnya Allah memisahkan mereka berdua dan Nabi Khidir pergi meninggalkan Nabi Musa alaihi salam. Kalau saja kita mau teliti apa yang dilihat oleh Nabi Musa kepada perbuatan Nabi Khidir gurunya yang dianggap salah itu, sesungguhnya Nabi Khidir sengaja melakukan hal di luar nalar Nabi Musa alaihi salam. Tujuannya untuk menguji Nabi Musa, tujuannya untuk menguji kualitas muridnya. Yang dilakukan Nabi Khidir adalah isi hakikat atau ruhani yang tidak dapat dijangkau oleh kefahaman Nabi Musa alaihi salam, yang hanya sebatas melihat luarnya atau kulitnya semata. Dari kejadian ini boleh kita ambil pelajaran, ilmu pengetahuan kita tidak akan mampu untuk menggapai keilmuan guru ruhani kita. Guru ruhani tidak akan menerima kita dijadikan sebagai muridnya begitu saja. Soal,
kenapa guru ruhani kita mau menguji kita? Jawab, untuk melihat kualitas kita, kesanggupan kita, kebersihan hati kita, kesungguhan hati kita, niat kita mau belajar sungguh-sungguh karena Allah atau karena hanya sekedar penasaran ingin mengetahui. Guru ma'rifat atau guru rohani sudah tahu betapa sulitnya menempuh perjalanan ilmu rohani. Makanya kita perlu akan diuji terlebih dahulu, sebab di dalam perjalanan belajar ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifat penuh dengan berbagai halangan dan rintangan yang datang tanpa kita sadari. Kita harus sadar, belajar ilmu ma'rifat sama halnya belajar ilmu mengenal diri. Belajar ilmu mengenal diri sama halnya belajar ilmu rohani. Belajar ilmu rohani sama halnya belajar ilmu mati sebelum mati. Dan belajar ilmu mati sebelum mati sama halnya belajar ilmu mengenal Allah. Jadi, apabila kita mau masuk ke dunia tasawuf atau belajar ilmu hakikat dan ma'rifat, kita harus melalui langkah pertama, yaitu makan tobat dengan sebenar-benar tobat. Karena tanpa disucikan terlebih dahulu, mustahil roh kita bisa berhubungan dengan Allah. Karena Allah adalah Zat Maha Suci dan Maha Tinggi. Disinilah pentingnya kedudukan seorang syekh mursyid atau guru. Mereka bukan hanya membimbing secara jasmani, akan tetapi bisa mensucikan rohani sang murid dengan nur Allah yang dititipkan dalam dadanya. Tentu saja, seorang murid harus mengenal guru semasa gurunya masih hidup, pernah bertemu dengan gurunya, atau berziarah sehingga benar-benar mengenal gurunya. Dengan demikian, akan terjadi kontak ruhani, baik semasa gurunya masih hidup maupun gurunya sudah meninggal. Begitu juga sebaliknya. Soal, apakah mungkin guru mursyid yang sudah mati masih bisa membimbing kita? Jawab, ya, itulah kelebihannya. Karena sesungguhnya yang mati itu jasadnya, sebagaimana Allah berfirman, yang artinya sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, janganlah bercerai-berai. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Semoga dalam penyampaian ini bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya.